Langsung, Moderatornya saha? Abi, dia mau dikembalikan bakal off kemual. Misalnya pakai HP. Enggak ada, sok we Jangan cobain dulu. orang Sok kamu coba kembaliin dulu sambil baca. sok on Udah cam teh. belum? On cam, Udah. masih on cam. Masih on cam. Oke, oke, sip, sip, sip. Langsung aja, nak. Udah di udah direkam. Lan, dah. Udah. Oke, ini nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan umur panjang sehingga kita dapat bertetap maya pada kegiatan pemaparan diskusi siang hari ini. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Agus Ahmad Nasrullah SEI MESY selaku dosen pengampu pada mata kuliah Analisa Pembiayaan Bank Syariah. Dan perkenalkan, saya Nila Aprilia dengan NPM 211002071 sebagai moderator yang akan memandu jalannya kegiatan pemaparan materi pada siang hari ini. Adapun topik yang akan kita bicarakan pada pemaparan materi kali ini yaitu mengenai penanganan pembiayaan bermasalah dan penyelesaian sengketa bank syariah. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 10 yang akan menyampaikan materi, yaitu yang pertama ada Wulansari dengan NPM 211002067, yang kedua ada Damila Kamilia Warman dengan NPM 211002073, dan yang terakhir ada saya sendiri Nila Aprilia dengan NPM 211002071. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pemaparan materi pada kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang selanjutnya yaitu pemaparan materi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Wulansari. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan waktunya untuk menyampaikan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian pembiayaan bermasalah. Bank Syariah tentunya memiliki manajemen gitu dalam melakukan aktivitasnya gitu. Nah, manajemen pembiayaan bank syariah ini adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya yang dilakukan oleh bank. Resiko yang terjadi dari peminjam adalah peminjam yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan. Nah, NPF atau non-performing finance atau pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar atau golongan 3, diragukan atau golongan 4, dan macet golongan 3. Materi selanjutnya yaitu mengenai gejala pembiayaan bermasalah. Yang pertama itu gejalanya tidak memenuhi kriteria pembiayaan lancar, kurang lancar, dan diragukan. Gejala yang kedua yaitu dapat memenuhi kriteria pembiayaan diragukan, tetapi setelah jangka waktu 21 bulan semenjak masa penggolongan pembiayaan diragukan, belum terjadi pelunasan peminjaman. Gejala yang ketiga yaitu penyelesaian pembayaran kembali yang bersangkutan telah diserahkan kepada pengadilan atau badan urusan piutang negara atau telah diajukan permintaan ganti rugi kepada perusahaan asuransi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Wulansari atas paparan materinya. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, materi yang selanjutnya yaitu mengenai penyebab pembiayaan bermasalah. Nah, di sini terdapat dua penyebab dari pembiayaan bermasalah. Yang pertama ada dari faktor internal yang mencakup petugas pembiayaan. Nah, di sini juga terdapat beberapa
poin lagi gitu ya mengenai petugas pembiayaan. Yang pertama ada dalam segi kejujuran atau integriti. Nah, para karyawan seperti terbiasa menerima riswah atau gratifikasi dari calon penerimaan pembiayaan yang sebenarnya tidak layak dibiayai. Nah, terkadang karyawan melakukan fraud karena lemahnya pengawasan lembaga sehingga timbulnya pembiayaan bermasalah. Yang kedua, dari segi pengetahuan atau knowledge. Nah, pengetahuan terhadap manajemen pembiayaan merupakan langkah terbaik dalam mengantisipasi terjadinya pembiayaan. Nah, minimnya pengetahuan tentang pemberian pembiayaan menjadikan salah satu sasaran dalam mencari calon penerima pembiayaan yang potensial. Yang ketiga, dari segi sikap atau attitude. Pembiayaan bermasalah juga dapat timbul dari petugas pembiayaan yang tidak memiliki sikap proporsional. Sehingga ketika pembiayaan yang diberikan tidak lancar, petugas pembiayaan merasa malu untuk menegur ataupun menagihnya. Kondisi ini akan semakin parah jika sebagian besar pembiayaan diberikan dengan cara tersebut. Yang keempat, dari segi keterampilan atau skill. Nah, kejadian ini merupakan lemahnya petugas dalam menganalisis kemampuan calon penerima pembiayaan. Dan yang kelima, ada sistem operasional dan prosedur. Kurang tertatanya organisasi, khususnya kelengkapan SOP yang jarang dimiliki. Kondisi ini menyebabkan seorang karyawan dalam melakukan pekerjaan seringkali cepat mencapai titik jenuh yang berakibat banyaknya waktu terbuang dan terpengaruh dengan kondisi seadanya. Nah, faktor yang selanjutnya ada faktor eksternal yang dibagi menjadi, yang pertama ada anggota penerimaan pembiayaan yang mencakup karakter calon penerima pembiayaan. Penilaian karakter yang merupakan aspek kuantitatif tersebut hanya bisa dipahami jika kita telah mengenal lama calon penerima pembiayaan tersebut. Yang kedua, dari side streaming penggunaan dana. Tidak sedikit mereka yang mengajukan permohonan pembiayaan pada koperasi syariah bukan hanya untuk keperluan pribadi, melainkan mewakili kepentingan orang lain. Yang ketiga, dalam segi peningkatan pola konsumsi dan gaya hidup. Anggota yang telah menerima pembiayaan dari koperasi syariah kebanyakan lebih mementingkan kebutuhan konsumsi dan gaya hidupnya dibandingkan dia harus membayar kewajiban angsurannya. Yang keempat, memprioritaskan kepentingan lain. Keengganan anggota membayar kewajiban angsuran kepada koperasi syariah terkadang lebih disebabkan karena adanya kepentingan lain seperti adanya peluang bisnis baru yang dilakukan anggota. Kemudian ada dalam segi kondisi lingkungan yang mencakup bencana alam. Nah, faktor bencana alam ini merupakan indikator kegagalan yang sulit diprediksikan seperti gempa bumi, banjir, tsunami, yang merupakan salah satu penyebab terjadinya pembiayaan menjadi macet. Yang kedua, dalam segi kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah terkadang mempengaruhi pula terjadinya pembiayaan bermasalah. Salah satu contohnya terjadi impor beras dari luar negeri. Yang ketiga ada dari huru-hara atau demonstrasi dan kendala musim. Next. Yang selanjutnya mengenai penanganan pembiayaan bermasalah. Nah, ada beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan cara preventif atau pencegahan. Pencegahan dan pelaksanaan proses pembiayaan yang benar menyangkut internal, koperasi, dan eksternal mitra dan lingkupnya. Ada dua, pemantauan dan pembinaan pembiayaan atau on-site dan on-desk monitoring. Dan yang ketiga, memahami faktor yang menjadi penyebab dan gejala dini pembiayaan bermasalah. Kemudian ada dengan cara penyelesaian atau kuratif. Akun officer melakukan analisis evaluasi ulang mengenai aspek seperti manajemen, pemasaran, produksi, keuangan, yuridis, dan agunan. Nah, kemudian ada juga cara penanganan atau penyelesaian pembiayaan bermasalah. Yang pertama yaitu dengan cara revitalisasi. Dilakukan dengan cara yang pertama penataan kembali atau restructuring, ditambah dengan cara ditambah dana atau suplesi, yang mana mitra ini boleh mengambil kembali sisa debit selama masih dalam jangka waktu pembiayaan yang disetujui dalam akad. Kemudian ada dengan novasi. Novasi subjektif pasif terjadi apabila mitra baru ini ditujukan untuk menggantikan mitra lama yang oleh koperasi dibebaskan dari perikatannya. Kemudian ada pembaruan pembiayaan. Hal ini bukan merupakan pembaruan perjanjian yang menyebabkan perjanjian lama menjadi hangus dengan adanya perjanjian baru. Kemudian kedua dengan cara penjadwalan kembali atau rescheduling. Penjadwalan ulang dapat dilakukan dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembiayaan seperti penanggalan, rentan waktu, dan jumlah angsuran. Yang ketiga ada persyaratan kembali atau reconditioning. Dan yang keempat ada bantuan manajemen. Kemudian juga ada dengan cara collection agent. Nah, apabila pejabat koperasi dalam melakukan penagihan pembiayaan bermasalah hasilnya tidak efektif, maka boleh menggunakan jasa ketiga untuk melakukan penagihan dengan syarat bahwa personal yang bersangkutan harus capable
kredibel, amanah, dan memahami prinsip-prinsip syariah dalam menagih. Dan yang terakhir ada dengan cara penyelesaian melalui jaminan atau eksekusi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Damila Kamilia Warman. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi yang selanjutnya. Adapun materi yang akan saya sampaikan ini yaitu penyelesaian sengketa bank syariah, di mana penyelesaian sengketa ini hakikatnya masuk ranah hukum perjanjian, sehingga berlaku asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Artinya, para pihak bebas melakukan pilihan hukum dan juga pilihan forum penyelesaian sengketa yang akan dipakai manakala terjadi sengketa keperdataan di antara mereka. Klausula penyelesaian sengketa ini hampir dapat dikatakan selalu ada dalam kontrak-kontrak bisnis dewasa ini, termasuk dalam kontrak pembiayaan yang dibuat antara pihak nasabah dengan pihak perbankan syariah. Nah, dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah ini dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1, penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad, kemudian penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 2, tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, kemudian dalam penjelasan pasal 55 ayat 2, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya melalui musyawarah, mediasi perbankan, kemudian Badan Arbitrase Syariah Nasional atau lembaga arbitrase lain dan atau melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Kemudian next ada penyebab sengketa bank syariah. Nah, menurut Muhammad Abdul Qadir dan juga Rilda Mumiati dalam bukunya yang berjudul Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan mengungkapkan bahwa potensi konflik atau sengketa dapat disebabkan dengan adanya perbedaan persepsi atau interpretasi mengenai kewajiban dan juga hak yang harus mereka penuhi. Timbulnya perbedaan tersebut dapat disebabkan karena lembaga keuangan ingin mencapai tujuan memperoleh keuntungan tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan juga kemampuan penggunaan dana dan juga jangka waktu penggunaan dana. Sedangkan pihak pengguna dana itu ingin mencapai tujuan memperoleh keuntungan tanpa pengawasan atau kontrol dari pihak lembaga keuangan penyedia dana. Aturan hukum yang berlaku atau perjanjian yang menjadi dasar hubungan hukum kedua pihak tidak jelas, kurang lengkap, dan juga belum ada aturan pelaksana atau tidak ada pengaturan sama sekali. Nah, dengan demikian, kedua belah pihak berpikir dan bertindak menurut kehendak dan juga cara mereka sendiri. Jadi tidak ada kesamaan persepsi dan juga terjadi keadaan darurat atau force majeure dan tidak dapat diatasi oleh siapa saja termasuk kedua belah pihak. Lembaga keuangan mengklaim pengguna dana yang bertanggung jawab, sedangkan pengguna dana menolak tanggung jawab karena dia tidak merasa bersalah. Nah, terjadinya pembiayaan bermasalah ini juga disebabkan karena beberapa faktor seperti faktor yang berasal dari lembaga perbankan sendiri dan juga faktor yang berasal dari nasabah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Damila. Untuk materi yang selanjutnya mengenai studi kasus akan disampaikan oleh Saudari Wulansari. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan waktunya. Selanjutnya yaitu saya akan memaparkan mengenai studi kasus yang kami analisis. Kami mengambil data sekunder dengan judul Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BRI Syariah KCP Rogo Jambi Banyuwangi. Nah, Bank Syariah ini berperan penting dalam sistem ekonomi Islam dengan prinsip-prinsip yang menghindari riba dan penerapan bagi hasil. Dalam operasionalnya, Bank Syariah juga menghadapi tantangan terkait pembiayaan bermasalah. Dalam penelitian ini dilakukan di BRI Syariah KCP Rogo Jambi Banyuwangi. Nah, untuk memahami cara bank ini mengatasi masalah, hasil dari penelitian ini yaitu yang pertama ditinjau dari tingkat kualitas pembiayaan. Yang pertama itu lancar, ada 126 nasabah dengan total dana 3,7 miliar.
dalam perhatian khusus ada 2 nasabah dengan total dana 180 juta rupiah. Dalam kurang lancar yaitu ada 14 nasabah dengan total dana 320 juta rupiah. Diragukan ada 3 nasabah dengan total dana 130 juta rupiah. Macet ada 5 nasabah dengan total dana 850 juta rupiah. Dan untuk total dari keseluruhan pembiayaan bermasalah ini mencapai 5,2 miliar rupiah. Nah, kemudian ditinjau dari pembiayaan bermasalah. Nah, terjadi pada segmen pembiayaan mikro dengan skema murabahah dengan presentasi masalah sekitar 3%. Nah, langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan oleh bank ini yaitu yang pertama melalui perencanaan aktiva. Kolektibilitas pertama, percadangan aktiva 1%, kolektibilitas kedua, percadangan aktiva 5%, kolektibilitas ketiga, percadangan aktiva 15%, kolektibilitas keempat, percadangan aktiva 5%, serta kolektibilitas 5 itu percadangan aktiva 1%. Langkah yang kedua yaitu restrukturasi pembiayaan. Yang pertama, rescheduling yaitu penjadwalan ulang pembayaran. Yang kedua, reconditioning yaitu penyesuaian syarat-syarat pembiayaan. Yang ketiga, restructuring yaitu restrukturasi total pembiayaan. Dan langkah yang ketiga yaitu penegakan hukum, yaitu melalui penyitaan jaminan secara paksa atau lelang. Nah, dari penelitian ini menyimpulkan bahwa BRI Syariah KCP Rogo Jambi telah mengambil berbagai langkah untuk mengatasi pembiayaan bermasalah, terutama melalui pendekatan restrukturasi dan penegakan hukum. Tingkat masalah terbesar berada di segmen mikro dengan skema murabahah yang diatasi melalui metode yang telah ditentukan. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pengelola pembiayaan bermasalah di Bank Syariah. Dengan pendekatan yang diadopsi oleh institusi keuangan lainnya untuk meningkatkan stabilitas dan kepercayaan dari nasabah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Wulansari. Alhamdulillah kita telah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok 10. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan kesimpulan materi pada kali ini. Nah, penanganan pembiayaan bermasalah dan penyelesaian sengketa di Bank Syariah melibatkan pendekatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank Syariah mengutamakan metode preventif seperti penilaian kredit yang ketat dan monitoring terus-menerus. Untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah, ketika masalah muncul, solusi yang ditawarkan mencakup restrukturisasi pembiayaan, renegosiasi kontrak, dan mediasi yang mengutamakan keadilan dan musyawarah. Sedangkan dalam penyelesaian sengketa, Bank Syariah mengedepankan penyelesaian secara damai melalui mediasi atau arbitrase yang sesuai dengan prinsip syariah, menghindari proses litigasi yang panjang dan mahal. Penyelesaian ini bertujuan mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak sejalan dengan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan keselamatan bersama. Demikian tadi pemaparan materi dari kelompok 10. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada siang hari ini bermanfaat dan senantiasa dalam keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama tutup kegiatan kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator memohon maaf atas segala kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.